tiba-tiba THR kamu udah jadi kenangan. Guys, gimana? Udah pada dapat THR belum nih? Nah, pernah gak sih kamu tuh denger atau ngalamin THR cair, tapi dalam seminggu tuh udah lenyap gitu aja tanpa sisa? Buat kamu yang pernah ngalamin ini, atau mungkin baru pertama kali nih dapat THR, jangan biarin THR kamu kali ini jadi hantu yang numpang lewat aja di rekening atau dompet kamu. Kali ini Mbak Em bakal kasih tips and trick buat ngelola THR kamu. Tapi sebelum dibahas lebih jauh, Mbak Em mau bahas sedikit soal THR nih. THR atau tunjangan hari raya yang merupakan hak karyawan dan wajib dibayarin sama perusahaan sebelum hari raya ini. Penting banget. Selain buat nambah penghasilan, THR ini tentunya bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Macam beli baju lebaran, bagi-bagi THR buat keluarga atau anak-anak kecil, atau bahkan buat nabung dan investasi. Makanya, kita harus pinter-pinter kelola THR biar nggak cepat habis. Apalagi, kondisi ekonomi sekarang di Indonesia buat kita-kita yang jelata ini lagi kurang oke. Berasa nggak kamu? Daya beli masyarakat tuh nggak kayak yang dulu. Oke, kita coba breakdown dulu nih, kenapa THR cepet banget habis. Ada beberapa alasan menurut Mbak Em nih ya. Yang pertama, kalap di awal. Gitu THR cair nih, tiba-tiba kamu langsung buka marketplace favorit kamu, terus lihat keranjang belanjanya, terus check outin satu-satu. Atau langsung head on beli ini itu secara offline. Jadinya, baru aja tuh THR cair, kamu langsung belanja gede. Hasilnya, minggu kedua atau bahkan lebih cepet, dompetnya udah sekarat lagi. Yang kedua, nggak ada rencana pasti gimana buat kelola THR-nya. Tanpa perhitungan, tanpa kontrol, tiba-tiba THR kamu udah jadi kenangan. Spend terus, udah gitu bablas. Gara-gara dikira masih ada sisa nih THR-nya. Yang ketiga, kamu FOMO dan terkena potongan atau diskon palsu. Misalnya, satu barang ditulis diskon 70%, tapi tahu-tahu harganya udah di-markup duluan. Cuma gara-gara kamu ngelihat itu diskon 70%, kamu langsung sat check out. Padahal gak tentu butuh juga. Atau simply hilaf gara-gara ngelihat barang yang beneran diskon 50%. Gak tahu bakalan pakai atau enggak barangnya, butuh atau enggak juga. Cuma gara-gara diskon jadi kamu beli deh. Soalnya kamu pikir ini good deal. Yang keempat, gak sedikit orang mikir THR ini duit gratis. Semuanya dianggap bonus. Bisa dipakai buat hedon, buat menuhin keinginan bukan kebutuhan. Walaupun sebenarnya itu THR bisa dipakai buat hal-hal lainnya yang lebih penting. Sekarang kita masuk ke cara kelola THR-nya biar nggak kejadian nih THR yang cepat habis itu. Pertama, kalian harus bedain terlebih dahulu mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan tuh macam buat bayar tagihan. Keinginan tuh beli barang yang mungkin nggak butuh banget. Misalnya, kamu pengen beli satu boneka karena bonekanya lucu aja. Kedua, kalian bikin skala prioritas. Misalnya nih, yang penting banget atau utama itu buat bagi-bagi THR ke keluarga kamu. Sekundernya baru beli baju baru nih misalnya. Tapi jangan lupa juga sisihin buat tabungan atau dana darurat kamu. Barulah kita masuk ke metodenya nih. Cara pertama, ada yang namanya metode 50-30-20. Ini yang paling banyak banget diomongin sama orang-orang atau mungkin para ahli nih. Jadi kamu pisahin 50% untuk kebutuhan kamu. Ingat ya, kebutuhan nih, bukan keinginan. 30% buat tabungan atau investasi, misalnya kayak deposito, reksadana, saham, atau beli emas. Yang pasti, minimal adalah kamu sisihin buat di masa depan. Terus 20%-nya baru deh buat hiburan atau ya self reward kamu nih. Tapi ingat ya, jangan sampai bablas spendingnya. Cara kedua, ada yang langsung straight to the point. Sembunyiin duit kamu. Yes, sembunyiin as in, gitu dapet THR-nya nih. Kamu langsung masukin ke rekening black hole. Kenapa black hole? Karena gampang masuk, susah keluarnya. Jadi kamu ada rekening yang paling gampang nih ya. Gak ada mobile bankingnya atau bahkan kartu debitnya. Jadi kalau kamu sampai mau ambil atau pakai duitnya, butuh effortnya lebih gede. Soalnya kalau ada mobile banking nih, biasanya lebih gampang banget kepake banget duitnya. Yes, Mbak Em ini ngomong based on pengalaman pribadi nih. Kalau sampai masukin di deposito juga, sekarang kan banyak banget ya yang buat dibuka dari HP nih.
Convenient banget lah sebenarnya. Tapi buat make khilaf makanya juga nggak susah kan? Beda sama yang kalau kamu harus cairinnya di bank. Nah intinya, si rekening black hole ini mungkin bakalan bikin kamu tuh ngerasa kamu tuh gak ada duit banget. Soalnya gitu kamu lempar ke sana, susah keluar duitnya. Tapi percaya deh, in case satu hari kamu ada bener-bener butuh banget buat pakai duitnya, kamu bakalan thankful banget ada si rekening black hole ini. Cara ketiga, kalau menurut kamu dua cara sebelumnya ribet, ya udah, kamu coba aja metode nunda belanja besar minimal seminggu. Jadi, sebelum kamu beli satu barang mahal, kasih waktu 7 hari buat mikir ulang. Kalau setelah seminggu kamu masih kebayang-bayang, kepikiran banget, kepengen banget dan butuh banget, baru kamu beli. Cara keempat, gunain THR kamu langsung buat ngasilin duit lagi. Caranya dengan investasi jangka pendek, misalnya kamu depositoin THR-nya atau mungkin kamu beli emas. Emas ini emang menurut Mbak M salah satu instrumen investasi yang stabil dan gampang banget buat dijual. Likuiditasnya tuh tinggi, kapan aja bisa kamu jual. Terus harganya yang ngerangkak naik terus lah dalam jangka waktu pendek juga. Gimana guys? Menurut kamu, cara apa yang paling gampang kamu lakuin nih buat kamu gak langsung ngabisin THR kamu dalam waktu yang singkat? Ini bukan berarti kamu gak boleh save reward loh ya. Balik lagi, sesuaiin semuanya sama kebutuhan dan keinginan kamu. Yang pasti jangan terlalu boros. Kalau lagi pengen beli sesuatu, biasanya tuh momen-momen lebaran banyak toko online atau offline yang suka kasih promo atau diskon. Jadi kamu bisa manfaatin juga nih seharusnya ya. Anyway nih, contoh simple dari Mbak M aja biar kamu ada bayangannya nih. Misalnya kamu dapat THR 6 juta. Kamu bisa bagi 3 juta buat kebutuhan kamu lebaran. Kalau yang ini menurut kamu prioritas ya. Terus 1.800.000 buat tabungan atau investasi kamu. Baru sisanya 1.200.000 ini buat kamu self reward nih. Apakah besarnya harus selalu sama kayak gini Mbak M? Enggak ya. Ini Mbak M cuma contohin pakai metode 50, 30, 20. Balik lagi, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk tabungan atau investasi, dan 20% buat hiburan. So, kalau kamu misalnya mau 3 juta langsung masuk ke rekening black hole kamu, atau tabungan atau investasi kamu, sisanya 3 juta lagi kamu make do with that money buat kebutuhan lebaran sama self reward kamu juga, itu gak masalah. Yang pasti, please banget, kecuali kamu emang berkecukupan banget, jangan terlalu boros sama THR yang kamu dapat. Kamu biasain lah, sisihin buat masa depan kamu, buat hal-hal yang gak terduga. Misalnya satu hari itu muncul. Kalau nanti setelah lebaran THR kamu masih ada sisa, congrats. Kamu berarti udah sukses nih. Udah ada selangkah lebih maju dalam mengelola keuangan kamu. Soalnya, tips mengelola keuangan ini sebenarnya nggak melulu hanya untuk THR ya. Bisa kamu gunain di kehidupan sehari-hari juga. So, mengelola keuangan sebenarnya nggak sesusah itu. Kecuali emang kondisi kamu nggak memungkinkan ya. Yang penting kamu punya rencana dan juga disiplin. Jangan lupa buat bedain kebutuhan dan keinginan. Alokasiin uang yang kamu punya buat masa depan kamu juga. Anyway, kalau kamu ada pertanyaan atau pengalaman pribadi buat ngelola THR atau keuangan yang mau kamu share ke orang lain, tulis aja di komentar ya. Terus kalau kamu ada request buat Mbak M buat topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video One Tip at a Time berikutnya. Bye-bye!